Shalom, mari kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Amin. Shalom, haleluya. Kasih pasti malamku, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lama-lampu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu saja batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikarara pasano, Kami mengucap syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Haleluya. haleluya, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat pagi Tuhan Yesus, syukur Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bu Foni, selamat pagi. Pak Hartono, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Pak Yusak, Bu Ineke, good morning. Bu Elias, Pak Elias, good morning. Pak Mei, Bu Ruli, Elo Tasya, good morning. Bu Lasma, selamat pagi. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 46 ayat 11. Kita kasih tema
dengan tenang kita menanti-nantikan Tuhan ya. Kehidupan yang tenang dan mengenal bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Amin. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Ini handphonenya Bapak Gembala ketinggalan di toko ya. Jadi hanya pakai YouTube dan IG serta Facebook, tapi Facebooknya Pak Gem nggak ada ya, mohon maaf. Namanya juga usia emas ya, Kari. Mazmur 46 ayat 11. Kita baca Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Shalom CCMI, selamat pagi. Di dalam bahasa Inggris dikatakan be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Luar biasa ya. Jadi diharapkan kita tenang ya. Be still, tenang. Dan kita tahu, kalau kita hidup tenang, kita tahu ada Allah yang hidup, yang menyertai kita. Amin. Amin. Nah, kita pemahaman di sini tentang kata tenang ya. Kata aslinya harpu yang dipakai merupakan bentuk perintah yang berasal dari akar kata rafah yang berarti rileks dan tenang. Ya. Jadi supaya apa? Kita mengenal secara mendalam dan intim. Jadi kita ini kalau menanti-nantikan Tuhan, kita harus berjalan di jalurnya ya. Jangan jalur yang salah. Kalau saya pergi ke stasiun kereta api di Sydney ya, itu bisa bingung kalau nggak tahu tujuannya kemana ya, karena jalurnya begitu banyak sekali dan naik dan turun ya. Saya nggak bisa tenang kalau nggak tahu jalur yang saya akan lalui ya. Ketika saya mengetahui jalur yang tepat yang akan saya lalui bersama kereta api tersebut, maka saya akan menantikan kereta itu dengan tenang. Nah, itu gambaran hidup itu juga seperti itu. Kalau kita sudah tahu jalur yang kita lalui adalah jalur dalam Tuhan, Tuhan akan membawa kemana tujuan Tuhan untuk kita, ya kita tenang ya. Tapi kalau kita nggak tahu kita ini dibawa Tuhan kemana ya, kita ini sudah benar apa enggak jalurnya ya, tentu kita enggak tenang ya. Toleh baca papan pengumumannya, mendengarkan siaran pengumuman kereta mana yang datang dan sebagainya. Shalom Pak Martin, Bu Febi, Bu Lili, shalom. Jadi kalau kita tidak berjalan di dalam jalur Tuhan, berarti kita akan panik, bingung, dan sebagainya. Tetapi ketika kita tetap berada di dalam jalurnya Tuhan, berjalan di jalurnya Tuhan, maka kita akan tetap tenang. Karena kita kenal betul bahwa Tuhan kita maha sanggup. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita. Amin. Amin. Jadi hiduplah dengan tenang dan ketahuilah bahwa Dia adalah Allah dan Dia Allah yang hidup. Rafah berarti rileks dan tenang. Kemudian ada kata udu dari akar kata yada yang berarti mengenal secara mendalam dan intim dengan Tuhan tentunya ya. Tahu itu berarti udu, berarti yada. Saya tahu suami saya gitu ya. Berarti mengenal secara mendalam dan intim.
tahu modelane, tahu modelnya bagaimana gitu ya. Selamat pagi Bu Rima dan Pak Anton. Jadi kalau kita berjalan di dalam jalur Tuhan, jangan panik karena kita sudah tahu kemana kita dibawa oleh Tuhan. Amin. Walaupun secara kasat mata kita tujuannya secara pasti misalnya dibawa ke kota Malang kayak Surabaya kayak, mungkin kita tidak tahu tujuan kotanya ya, tetapi kita tahu jalur ini akan membawa kita nanti hidup bersama Tuhan Yesus. Amin saudaraku ya. Ya, singkat kata itu kekekalan, ke alam kekekalan, bukan ke alam maut ya saudara-saudara ya. Nah, contoh dalam Alkitab bahwa kita ini hidup tenang dan mengetahui siapa Allah kita ya. Kita baca 2 Tawarikh 20 ayat 3. Harpu UDU bahasa aslinya ya. Tenang dan tahu. Harpu UDU. 2 Tawarikh. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3. 2 Tawarikh 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Amin. Amin. Dalam ayat 15 dan 17 Tuhan juga berpesan ya. 2 Tawarikh 15 ayat 7. 2 Tawarikh 20. ayat 15. 2 Tawarikh 20 ayat 15. Kita baca ayat 15 dan 2 Tawarikh 17. 20 ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Amin. Ayat 17. Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Nah, Tuhan, ini luar kisah biasa. yang sangat terkenal di mana Raja Yosafat ini sangat ketakutan ketika diserbu oleh pasukan yang besar. Jadi tidak seimbang ya. Lawan tidak seimbang. Selamat pagi Pak Erwin, Bu Erwin. Selamat pagi Pak Henry, Bu Viken. Jadi bagaimana kalau Anda menghadapi lawan yang tidak seimbang? Mungkin saat ini Anda menghadapi orang yang berkuasa di atas saudara, baik itu pemerintahan maupun swasta ya, tidak seimbang saudaraku ya, tidak seimbang. Tetapi Yosafat ini berketetapan hati, cari Tuhan ya, cari wajah Tuhan, dan dia mendapatkan jawaban dari Tuhan itu. Disuruh apa? Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Wow, ini keren sekali ya. Orang yang takut, khawatir, gemetar, bimbang, ragu, tidak ada kepastian, memastikan dirinya cari Tuhan. Ya, hari ini, pagi ini siapa yang menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan? Gak usah takut, cari Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Selamat pagi Bu Wanda dan Pak Budi. Tuhan yang berperang bagi kita. Dan akhirnya Tuhan ngomong, diem aja. Kamu berdiri di tempatmu, diem aja. Nanti aku yang berperang ganti kamu. Wow, keren sekali ini ya, sangat keren ya. Tuhan.
Apakah kami tidak punya masalah? Ada, setiap hari itu masalah, nggak usah diminta datang sendiri ya. Kadang-kadang kami juga cari masalah gitu ya. Ada itu. Iya, cari masalah sendiri. Tapi ya itu harus kami lakukan karena misalnya minta perizinan dalam bisnis ya itu. Kalau mau membangun satu usaha kan harus ada izinnya ya, harus punya NPWP dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya inilah perjuangan-perjuangan dalam hidup ya. Tiba-tiba saja satu laskar yang besar datang dan mau menyerbu kerajaan Yosafat. Nah, tetapi dia mencari Tuhan dan dia mendapatkan pesan Tuhan. Ya, camkanlah loh, kalau Tuhan ngomong itu luar biasa ya. Camkanlah. Pagi hari ini camkanlah. Tuhan ngomong apa? Jangan takut dan terkejut. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Nah, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Amin. Bu Reni, Pak Fran, good morning. Jadi di dalam ayat 20 sampai 24 yuk kita baca. Ini sesuatu yang sangat-sangat amat keren sekali ya. Dalam ayat 2 Taware 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Amin. Selanjutnya ayat 23. Ayat 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Nah, ini sesuatu kisah yang luar biasa ya. Ada pembalikan keadaan itu kalau saya bilang ya. Keadaannya jadi terbalik. Jadi ketika mereka akan menyerang kerajaan Yosafat ini, Yehuda ya, lalu mereka saling menumpas, saudara-saudara ya. Mereka membinasakan penduduk Seir, mereka kemudian saling bunuh-membunuh. Itu aneh ya. Mereka perang karpe dewi ya. Tadinya kan mereka mau berperang melawan Yosafat, kerajaan Yosafat. Tetapi ketika Yosafat menetapkan dirinya untuk mencari Tuhan dan mendapatkan pesan Tuhan bahwa dia harus dimaja, tapi Yosafat di dalam diam itu tidak terus duduk, terus tidur, enggak, tapi mengerahkan pasukannya untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur. Nah, pertanyaannya hari ini, kemarin, apakah Anda sudah bersyukur? Bangun pagi Tuhan, sudah memuji Tuhan, bersyukur karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu, karena kelahiranmu dahsyat dan ajaib. Apa sudah bersyukur? Kalau kita nyanyi nyanyian syukur itu, kita menyanyi itu karena hati kita sukacita, gembira, kita baru bisa menyanyi ya.
Kalau kata kita susah itu tidak bisa nyanyi, paling nangis tok ya. Nah, karena ini mereka suka cita nyanyi-nyanyian sehingga itu Amon dan Moab itu mereka kan ingin menduduki gunung sehingga mereka bisa menyerang Yosafat. Tapi mereka begitu naik gunung, di situ ada perlawanan dari orang-orang gunung itu melawan Seir. mereka, orang-orang Seir melawan mereka sehingga mereka saling baku bunuh sendiri sehingga Yosafat dan rakyatnya tinggal melihat saja mereka baku bunuh sendiri. Akhirnya mereka Jadi hari ini tentukan jalur hidupmu ya. ya. Jika engkau berjalan di jalur Tuhan, jangan takut akan segala masalah, tantangan yang engkau hadapi hari ini. Selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton. Jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu menghadap Tuhan, berbicara dengan Tuhan dalam doa. Ya. Tuhan pasti memberi hikmat bagaimana engkau yang harus mau lakukan. Ketika hikmat itu datang kepada Yosafat bahwa engkau tidak takut, supaya mengerti bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ketika kita tenang, kita cari hadirat Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang menenangkan hati kita, Tuhan yang berjanji dan pasti akan menepatinya. Dan pada selanjutnya maka musuh itu saling baku bunuh sendiri. Sehingga Yosafat hanya melihat, tampaklah semua telah menjadi bangkai berantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Tidak ada yang terluput. Habis bis. Jadi musuh itu habis bis. Hari ini siapa yang kau hadapi? Musuh. Hari ini apa yang kau hadapi? Masalah. Jangan lihat musuh atau masalahnya. Tuhan ngomong, tinggallah tenang. Be still and know that I am God. Dikatakan tadi apa? Harpu UDU. Jadi tenanglah. Ya. Tenanglah supaya engkau tahu siapa Allah. Kita tenang kalau kita tahu ya. Kita pasti selamat. Amin. Saudara tahu kalau saudara pasti selamat? Ya tahulah ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Kita tahu di akhir kehidupan kita nanti kita bersama-sama Tuhan di surga mulia. Jadi itu jaminan keselamatan kita. Maka dari itu jalan apa yang sedang engkau jalani hari ini mungkin kelihatannya tidak enak ya. Jalur Tuhan itu mungkin terjal, mungkin berbatu-batu, tidak mulus saudara, tidak seperti jalan tol ya. Tetapi itulah jalan yang akan membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Pelatihannya di mana? Nah, pelatihannya yaitu ketika kita hidup di dunia ini. Apakah kita nanti putus asa dan keluar dari jalur Tuhan, atau kita tetap teguh, tetap berharap kepada Tuhan, tetap menanti-nantikan Tuhan. Ya. Kalau saudara yang jadi Yosafat bagaimana? Percaya enggak kalau janji kemenangan itu di tanganmu? Harus yakin. Yosafat itu takut, ya, ketakutan dia itu melihat pasukan yang begitu besar mendatanginya. Dia sangat ketakutan, tapi luar biasanya dia tidak cari pertolongan bangsa-bangsa lain yang ada di pihaknya, tetapi ia cari pertolongan langsung dari atas. Ini kemarin kami berkata di KPK tentara langit ya, minta pertolongan tentara langit ya, bukan tentara di dunia ini. Maka Tuhan bilang, wis menengoh. Sudah diem aja, tenang, jadilah orang yang tenang ya. Ada masalah kayak gini aku disuruh tenang, bisa tenang enggak Pak Gem? Harus bisa tenang. Ya harus ditenang-tenangkan ya. Yosafat itu luar biasa, dia teguh, dia bahkan perintahkan rakyatnya untuk berpuasa. Ya. Luar biasa. Untuk mendapatkan kuasa, Anda harus berpuasa ya. Menghadapi masalah,
Ambil sikap untuk dekat sama Tuhan. Puasa bukan berarti ndak makan terus diet terus menarik hati Tuhan supaya belas kasihan. Enggak, puasa supaya kita lebih peka kepada suara Tuhan. Puasa supaya kita ini roh kita yang besar, bukan diperbesar. Bukan daging kita yang diperbesar. Artinya apa? Kita bisa mendengar suaranya Tuhan. Luar biasa. Yosafat dengar suaranya Tuhan. Tuhan ngomong apapun dia dengar ya. Jadi inilah hari ini tema kita dahsyat men. Ya, kita disuruh diam di tengah-tengah dunia yang sedang bergolak. Kita disuruh cari Tuhan supaya kita ngerti siapa Tuhan kita itu. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati dan bukan Tuhannya orang mati ya. Kalau orang hidup pasti bisa menolong, bener nggak? Kalau orang mati ya nggak bisa menolong ya. Apalagi Allah yang mati ya nggak bisa nolong. Tetapi Allah kita, Allah yang hidup. Amin. Allah yang menyertai kita di segala jalan kita. Entah hari ini engkau hadapi masalah sakit, mesti di kemo, mesti diobservasi, mesti diperiksa sama dokter dan sebagainya. Percaya Tuhanlah penyembuhmu. Amin. Hasil pemeriksaan semuanya baik-baik saja. Amin. Itulah janji Tuhan, karena aku telah menyembuhkan kamu. Telah, bukan akan. Aku telah menyembuhkan kamu. Cari di 1 Petrus ya. Jadi inilah janji-janji Tuhan yang harus kita pelajari tiap hari ya. Tidak hanya dibaca tapi dipelajari ya. Maksudnya apa? Be still and know that I am God. Tenanglah dan ketahuilah bahwa aku ini Tuhan. Tahu tidak sekedar tahu, tapi intim dengan Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan, itu yang jadi kekuatan ya. Ada masalah, nyanyikan nyanyian syukur. Saya berhasil melewati masalah ini. Amin. Sampai akhirnya kita bersama Tuhan di alam kekekalan. Selamat pagi Pak Freddy. Pak Freddy ini luar biasa ya. Pasti berhasil melewati sakit penyakitnya. Amin. Dan ia sudah sembuh dan sehat. Amin. Tidak sakit-sakitan lagi. Karena apa? Tuhan besertanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kisah tentang Yosafat ini sungguh sangat memberikan tema bagi kami. Ya Tuhan, kami hanya butuh pertolongan daripada Engkau Yesus, bukan pertolongan kepada manusia, tetapi pertolongan dari Engkau Yesus yang dahsyat. Engkau memberikan kemenangan bagi kami, bahkan Engkau berperang bagi kami, melawan musuh-musuh kami, sehingga kami bisa melewati semua masalah-masalah yang sedang kita hadapi, karena Engkau bersama kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Namun Engkau telah ajarkan kami untuk kami berdoa, bahkan berpuasa untuk menghadapi segala masalah yang sedang kita hadapi. Disitulah Engkau turun tangan untuk menolong kami menyelesaikan semua masalah yang kami hadapi, dan kami bersama Engkau Yesus bisa menyelesaikan semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sungguh Allahku yang dahsyat, bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak, ajar kami bersyukur dalam segala keadaan. Ketika kami sakit, kami bersyukur. Ketika kami ada di dalam intimidasi dan tekanan, kami bersyukur. Ketika kami ada dalam peperangan rohani, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau sudah limpahkan kepada kami, baik itu kesehatan, kekuatan, ekonomi, segala masalah rumah tangga yang akhirnya menjadi damai dan sejahtera. Kami bersyukur Tuhan, semua Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan biarlah kami dapat menanti-nantikan Engkau dalam hidup tenang dan mengenal bahwa Tuhan kami adalah Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan beraktivitas kembali Tuhan, dan nanti malam ada doa lawatan di gereja kami, mungkin juga di gereja hamba-hambamu yang lainnya.
Tuhan, kami berdoa biar Engkau hadir dan memberi kami ketenangan, memberi kami kemampuan untuk hidup tetap di jalur-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bu Rosana, Bu Simeon. Selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman. Terima kasih semua yang sudah bergabung mendukung siaran ini agar senantiasa kita bersama-sama semangat untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya, God puji Tuhan. bless God you. all. See you Thank you. tomorrow guys. Iya. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya.